Orang bodoh itu lemah, makanya sering menderita, banyak menderita karena bodoh. Tataran penderitaan itu yang tidak sama. Kadang-kadang penderitaan itu malah datang dari dirinya sendiri karena bodoh. Paling tidak ini kan untuk mengedukasi atau memberi motivasi kepada saudara-saudara kita yang lagi menderita itu. Gini. Sebetulnya kalau kita pelajari, saya sebagai orang penghayat, orang kepercayaan, kalau diringkas dunia itu ya hanya ada dua pilihan, mau positif atau mau negatif. Nah, kalau milih yang mana, yang positif atau yang negatif? Kalau milih yang positif, entah apa rupanya, entah apa caranya, bagaimana, jangan takut dicemooh orang lain, karena banyak orang lain mencemooh, menjelek-jelekan orang yang itu karena dia belum nyampe ke situ. Tadi yang dikatakan orang lain jelek itu belum tentu jelek bagi dirinya sendiri. Misalnya kita sebagai orang Jawa, itu angka yang besar. Iya. Bodohnya gimana? Masih bisa dibelokkan orang lain. Masih kalau berjalan tidak menuruti hati nuraninya sendiri. Misal masih bisa diatur orang lain atas bangsa, atas nama bangsa. Kalau atas nama pribadi ya gitu. Nah, kita punya keinginan apa, tujuan apa, masih dibelokkan orang lain masih bisa. Itu termasuk orang bodoh. Nah, bodoh itu lemah. Orang bodoh itu lemah. Misalnya saya sebagai orang penghayat, apa pelajaran apa? Pelajaran tentang Tuhan. Saya punya cara sendiri dan punya apa ya, tata cara sendiri. Gak bisa ini diterima orang lain. Sampai saya punya gini, apa itu, sumpah. Manusia itu lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup di bawah telapak kaki penjajah. Nah, penjajah itu belum tentu orang dari luar. Bangsa kita sendiri ini banyak yang menjadi kaki tangan penjajah. Walaupun kelihatannya waduh. Jadi inilah hati nurani ini yang harus diikuti. Jangan katanya. Intinya manusia jangan menjadi orang bodoh. Atas nama pribadi saja, apalagi atas nama bangsa dan negara. Bangsa kita ini atas nama Indonesia, 75% orangnya bodoh. Bodoh. Sekarang kalau nggak percaya, buktikan. Kita hidup di negeri sendiri. Di negeri sendiri, diatur orang lain. Apa milik Indonesia? Yang mencolok, yang kelihatan di negeri Indonesia. Yang berlaku di Indonesia. Itu kalau sudah ini katanya ini nanti tadi disangka omongan politik, omong politik. Nah, politik itu belum tentu negatif loh. Ada politik ya, ada yang negatif ya, ada yang positif. Yang positif ya untuk membangun. Yang katanya membangun ya membangun. Sebetulnya manusia itu tugasnya membangun, bukan merusak.
Kalau membangun Indonesia, masa wajahnya diganti wajah lain? Enggak. Indonesia ya Indonesia. Indonesia macam-macam. Ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan. Itu tentang pulau Bali, Lombok, Sumbawa, sampai Pulau Rote. Nah, ini. Jangan tinggalkan, jangan dihilangkan itu. Nah, tapi kita harus bisa adaptasi. Sesama bangsa, adaptasi dengan suku yang lain. Coba ke Jawa ini sudah komplit. Coba kalau melihat kita yang nggak menjelek-jelekan saudara kita yang di NTT sampai ke utara Sulawesi, Ambon, dan itu masih prihatin kita. Prihatinnya tentang pendidikan. Di Jawa kesopanan itu masih terpakai. Di sana nggak ada. Sopan santun itu nggak ada. Padahal di Jawa sekarang ini sudah terbilang anak-anak yang nggak tahu sopan santun. Tapi lebih parah di sana. Sekarang itu sudah mulai tergerus itu, Bapak. Ya, nah ini Sopan santun. Tentang kesantunan. Sekarang menjaga kesantunan saja sudah sulit. Apalagi mau bertuhan. Belajarlah menjadi manusia yang santun. Makanya sejak dulu orang Jawa itu seandainya sungai kedungnya spiritual. Indonesia itu kedung spiritual. Apa letaknya kedung yang itu Jawa. Jawa itu bukan hanya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu Jawa semua, seluas Pulau Jawa. Nah, makanya ada program pemerintah orang transmigrasi itu ya betul-betul supaya jiwa-jiwa orang yang Jawa itu bisa nyambung. Seluas tanah air ini. Kalau sudah manusia, kalau sudah ngerti dan tahu tentang santun, menghormati orang tua, itu nanti lebih mudah mengarah ke Tuhan. Kalau di sini ajaran di SS ini manusia itu kan sudah sering saya katakan ada 6 tataran. Tataran pertama harus mau ngaji itu benar. Ngaji itu bahasa Jawa dari suku kata aji. Orang kalau tidak bisa ngaji ini awaknya sendiri ya nggak bisa aji. Leluhurnya ya nggak bisa. Ngaji ini awak dewe kok leluhur kecanggih. Oh, anak sopo kok pinter aji. Jadi kalau kita sudah menjadi orang yang aji, nggak mungkin kita diatur oleh bangsa lain. Karena kan mayoritas di mana-mana nggak punya aji, karena nggak tahu aji itu apa. Ibaratnya kita ini orang Jawa khususnya bangsa ini, kepalanya ini diinjak-injak bangsa lain, nggak ngerti karena bodoh. Nggak merasa. Mungkin mereka ya sama masih merasa semua. Kepalanya ini dipakai koset, dipakai injak-injakan bangsa lain, malah bangga, malah diikuti. Terus kan kalau gini, selama hidupmu menjadi budak bangsa lain. Kadang-kadang belum sempat bicara saja, ini air mata sudah keluar. Sering nih, sekarang ini sering merasakan itu. Sekarang gini, saya tadi kan sudah katakan,
Saya ini sejak kecil seingat saya termasuk orang yang tidak beruntung. Merasa beruntung ini sudah tua ini. Nah, setelah ini misalnya gini Pak, sekarang sudah tua, misalnya mau makan apa bisa, tapi kalau sudah diberi, sudah ada, sulit kadang-kadang saya mau makan ini. Ingat yang macam-macam. Kenangan lama ini. Ya, sampai gitu. Inilah yang dinamakan rasa sejati. Tadi kalau sudah mencapai rasa sejati, orang tidak akan menjadi buas. Binatang saja yang buas bisa lemah, apalagi kita sebagai manusia. Seperti kita kalau nengok berita-berita di TV, perang terus itu di Timur Tengah itu, sampai saya itu pernah mendapat, entah itu sungguh apa enggak, perang di Timur Tengah enggak akan berhenti itu selamanya tanpa ada cawe-cawe bangsa Indonesia. Pernah itu apa sungguhan, apa itu namanya, rekayasa, bukan itu pernah saya menerima itu suara itu. Ya, hanya halusinasi maksudnya. Halusinasi. Iya. Ini apa betulan, apa halusinasi? Iya. Sampai pernah ada suara gitu. Perang yang di sana itu tidak akan berhenti kalau nggak ada cawe-cawe tangan bangsa Indonesia. Ya maaf, khususnya orang dari Jawa. Karena orang dari Jawa sejak dulu saja rasanya sudah halus. Itu sampai perang terus. Perang itu kan ada sebabnya, gak mungkin ada kejadian tanpa sebab. Kenapa kok nggak sadar-sadar ya? Kalau saya merasakan berarti orang yang senang perang itu jauh dari Tuhan, nggak ada rasa ketuhanan. Masih paling masih rasa belum masuk kesadarannya itu. Belum. Iya. Masih jauh. Itu paling masih rasa keorganisasian. Kepentingan kelompok mungkin Bapak ya. Lah, keorganisasian. Iya. Betul. Masih jauh dari ketuhanan itu. Karena orang itu apa yang dicapai, apa yang diinginkan mestinya harus mengarah yang ke positif. Kok malah perang itu diutamakan. Wah, iya, menimbulkan kehancuran, kematian. Iya. Kok nggak sadar ya? Orang kalau sudah perang, apalagi kok mau bertuhan, mau tidur saja sulit kok. Mencari perlindungan. Karena tidak aman itu. Merasa tidak aman. Ini. Iya. Kalau tadi menilik penjelasannya Bobo mengenai kenangan waktu ketika mulai masa kecil, masa remaja, iya. Sepertinya Tuhan menurunkan sesuatu di dunia ini sebenarnya tidak ada yang tidak baik, semua baik. Meskipun mungkin dibungkus dengan istilahnya penderitaan seperti mungkin kita miskin atau tidak punya uang gitu. Tapi sebenarnya maksudnya Tuhan itu baik. Bagaimana kiranya Bapak istilahnya kita memberikan pengertian kepada seluruh pemirsa, mungkin saudara-saudara kita yang istilahnya masih terjebak di bawah-bawah situ, masih dalam mungkin kemiskinan, penderitaan dan lain sebagainya, agar nanti sekiranya bisa termotivasi untuk bisa berubah menjadi orang yang beruntung itu Bapak. Ini saya tidak bisa menceritakan orang lain. Yang saya ceritakan diri saya sendiri. Itu saya kira semua manusia itu sama.
Beliau menderita, saya pernah menderita. Cuma tataran penderitaan itu yang tidak sama. Iya, levelnya. Karena penderitaan itu malah datang dari dirinya sendiri karena bodoh. Orang bodoh itu lemah, makanya sering menderita, banyak menderita karena bodoh. Iya. Kalau menilik yang di Indonesia sekarang ini, Bapak, kira-kira banyak yang gitu atau gimana, Bapak? Ini apa kira-kira diperbolehkan ya? Ini kalau ada pertanyaan ya harus ada jawaban yang clear.